Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita melanjutkan taklim kita di dalam kitab Khuluquna, karya guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Kemarin kita masih dalam pembahasan muqaddimah, pembukaan daripada kitab, bagaimana dan apa tujuan dikarang dari kitab Khuluquna tersebut. Maka beliau sekarang menuangkan dalam tulisan tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Jama'tu hadhil akhlaqal karimata wasyama'ilal azimata saridan laha. Litakuna tadhkiratan bima yajibu an nutaliba bihi anfusana. Kata beliau, aku kumpulkan akhlak-akhlak yang mulia dan pribadi sifat yang agung. Saridan, tujuannya agak sedikit cepat, agar menjadi peringatan bagi orang yang ingin mensucikan dirinya. Wa najtami alaihi wa nata'ahad 'alal amal bihi. Selain membersihkan dirinya, juga mungkin ada di antara kita yang ingin sepakat di dalam mengamalkan akhlak-akhlak mulia ini. Sebagaimana banyak para ulama dulu, seperti yang kita kenal dengan Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, Al-Habib Syekh Al-Jufri, kemudian Al-Habib Abu Bakar Balfaqih. Ini pernah sekali waktu beliau ta'ahud, saling berjanji untuk mengamalkan akhlak yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Akhirnya mendapatkan apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada anugerah, manfaat ilmunya sampai detik ini. Wa kullu khuluqin min hadhil akhlaq lahu syarhun yatulu. Dan setiap akhlak yang nanti kami akan bahas itu memiliki penjelasan-penjelasan yang sangat panjang. Wa warada fil hathi alaihi ayatun wa ahadithu karimah. Dan memang kita juga sertakan di situ ayat-ayat, hadis-hadis yang mulia. Innama qasadna hahuna kama qulna tadhkirah. Sebagaimana kita telah maksudkan dalam tujuan penulisan ini adalah peringatan, wa asa wa la'alla an tahina fursatun fil mustaqbalil kalam ala kulli wahidin minna. Harapan penulis atau beliau Al-Habib Umar, barangkali kita memiliki kesempatan untuk bisa mengamalkan di masa yang akan datang apa yang tertulis di dalam kitab yang mulia ini. Wal muslimun al-an ahwaj ma yakununa ba'da tathbiti aqaidihim ila tamassuk bihadil akhlaqil karimah. Dan orang muslim zaman sekarang, kata beliau, zaman kita ini, mereka ini lebih membutuhkan setelah akidah mereka kuat, dari sisi keilmuan mereka sudah mantap, mereka butuh kepada tamassuk, berpegang teguh kepada akhlak yang mulia. Kalau keilmuan sudah, maka hiasi dengan akhlak. Karena berapapun tinggi ilmu seseorang, tanpa akhlak nol. Sampai ulama mengkiaskan bahwasanya yang namanya akhlak itu ibarat angka 1, adapun ilmu ibarat angka 0. Kalau ada akhlak ada 1, ada ilmu ada 0, berarti 10. Punya ilmu yang baru lagi tambahin nolnya jadi 100. Punya ilmu yang baru lagi tambah 0 lagi jadi 1000. Tapi ketika tidak punya akhlak, angka 1-nya hilang. Maka ilmunya 1, 01, 02, 03, maka seakan-akan hampa, tidak ada maknanya, nonsen, tidak ada harganya di masyarakat. Pentingnya akhlak yang menghias diri atau pribadi seseorang. Wal qaim wal mathalul ulya allati hiya min asbabi tathbitil aqidati aidan. Selain itu juga
adalah untuk suri tauladan, yang itu termasuk daripada sebab tertanamnya akidah yang mulia. Jadi akhlak ini selain berfungsi menghias, dia juga bisa menetapkan akidah yang kita pelajari. Sangat tidak relevan ketika kita pintar ngomong, ketika kita pintar berhujah, sedangkan akhlak kita bertolak belakang dengan apa yang kita amalkan. Makanya beliau katakan, makna akhlak di sini selain untuk berhias, tidak lain juga untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari. Sawa'un minhum al-alim fi ilmihi, awil sani' fi sana'atihi, awil hakim fi hukmihi, wat tajir fi tijaratihi, wal amil fi mihnatihi. Orang semua butuh akhlak. Orang alim butuh akhlak dengan ilmunya. Orang pengrajin butuh akhlak dengan kerajinannya. Hakim butuh ketika pemutusan hukum, pengambilan hukum. Pedagang butuh akhlak dengan dagangannya. Pegawai, pekerja, semua butuh akhlak. Wa kullu wahidin minhum ma'a rabbihi wa ikhwanihi wa nafsih. Dan setiap orang itu punya hubungan, ya, interaksi, baik dia hubungan dengan dirinya, hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan sesama. Dan setiap hubungan ini memerlukan akhlak. Bagaimana akhlak kepada diri sendiri, bagaimana akhlak kepada teman, sanak famili, bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran jika ada seorang ulama yang beliau ini merasa dirinya selalu di muraqabah dari Allah, diawasi oleh Allah, karena besarnya akhlak yang ada dalam diri beliau, sehingga tidak pernah duduk bersila seperti ini. 15 tahun duduknya tawarruk seperti ini, duduk seperti at-tahiyat. Ya, di antaranya adalah beliau Syekh Habib Bakar bin Salim, kakek dari pengarang kitab ini, kakek daripada Al-Habib Omar. Sudah 15 tahun duduknya begini. Mau dia nemuni tamu, atau dia lagi taklim, atau apapun duduknya seperti ini. Ketika ditanya, ya Syekh, kenapa kau duduk seperti itu? Katanya, hadzal julus, ini duduk seperti ini, julusul abad baina yaday rabbih. Duduk seperti ini, seperti duduknya adalah duduknya hamba di hadapan Tuhannya. Merasa di hadapan Tuhan setiap saat. Ini kan akhlak. Ya. Kadang kan kita kalau ada orang yang kita muliakan di hadapan kita, kita jaga tingkah laku kita. Maka beliau orientasinya di hadapan saya ada Allah. Nah itu di antara akhlak kepada Tuhan. Wa katsiran ma usibna bi faqdi hadhil khuluqil karim. Dan berapa banyak, kata beliau, kami telah mendapati orang-orang yang tertimpa kehilangan akhlak yang mulia ini. Bitafarruqi, dengan mereka memisah. Wa ta'addi, dan mereka menganggap acuh. Wa talama anaina min jarra'il bu'di anhu ahwalan katsira, dan kami sudah perhatikan bagaimana dampaknya kepada masyarakat tentang buruknya akhlak seseorang. Wa anta la tara al-an fil kathra al-kathirah minna illa istihanatan bil hukuk. Dan kau tidak tahu sekarang, gara-gara kurangnya akhlak yang diterapkan di masyarakat, banyaknya hak-hak yang wajib ditunaikan kepada muslim yang lainnya, itu menjadi terbengkalai, menjadi terhina, menjadi tidak bisa ditunaikan gara-gara mereka nggak punya akhlak. Ya, kita tahu haknya orang muslim kepada muslim yang lainnya kan banyak. Yang disebutkan oleh Nabi saja, di beberapa hadisnya ada yang 5, ada yang 6. Yang 6 kita sebut, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu bersalam. Coba kalau itu kita ketemu sama orang, kita bilang assalamualaikum, udah beda perasaan orang sama kita. Beda kalau kita cuman lewat, nggak permisi, nggak salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau panjenengan Anda diundang, maka hendaknya datang menunaikan hak. Ya kalau kita kan nggak dilihat dulu, yang undang ini kaya atau miskin. Kalau miskin buat apa? Nggak ada faedah. Kemudian wa idza stansahaka fansahu, apabila muslim yang lain minta nasihat kepadamu, mau curhat, nasihati, terima curhatnya, dengerin.
Ini termasuk menunaikan hak muslim kepada muslim lainnya. Kemudian yang keempat, wa idza atasha fahamidallah fashammithu. Muslim itu kalau misalkan dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, jawab, doain, yarhamukallah. Terus yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih lakum balakum. Ini hak muslim yang sekarang sudah nggak ada. Jangankan kita jawab, yang bersin aja nggak bilang alhamdulillah, bagaimana mau bisa jawab? Kemudian yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Apabila sakit, dijenguk. Ya, bagaimana hubungan yang sangat romantis. Ketika saudara muslim sakit, kita ikut jenguk. Ketika kena bala, musibah, kita ikut prihatin. Masya Allah, ini hak yang terbengkalai ketika tidak diterapkan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Ketika wafat atau meninggal dunia, seorang muslim hendaknya diantar ke peristirahatan terakhirnya. Disolati, yang kata Nabi kalau sholat pahalanya seperti 1 qirot. Semuanya berawal dengan akhlak. Ketika akhlak yang banyak ini tidak diterapkan, akhirnya apa? Hak-hak tidak ditunaikan. Yang terjadi wa ta'assubin fil ara', yang terjadi adalah fanatik kepada pendapat pribadi. Kalau tidak pendapat orang lain, pendapat golongannya sendiri. Wa taruffu'in fin nufus, congkak dirinya. Pokoknya yang paling afdol saya, yang lain nggak afdol. Ini repot, penyakit ini, ya. Taraffu ini penyakit, merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Wa fasadin fil muamalah, dan rusaknya muamalah, hubungan dengan Allah dan manusia. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu na'lamu ilmal yakin. Kata beliau, dan kami sekarang mengetahui sebenar-benarnya secara ilmu yakin. Annahu bighairi ijtima'ina wa ta'awunina wa takatufina lan taquma lana qa'imatun wa lan yatahaqqaq lana fi ayyi maidanin intisarun. Kalau kita nggak mau saling tolong-menolong, nggak mau saling bantu-membantu, nggak mau saling ngingetkan, saling negor, saling nasihati, tidak akan pernah terwujud akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Nggak bisa. Ketika orang salah siap untuk menegur, ketika yang salah siap ditegur. Ya, karena orang negor itu tanda sayang, tanda cinta, bukan tanda dia benci. Ya. Yang dikatakan sifatnya Nabi harisun alaikum, sangat peduli kepada kita semuanya. Sampai berkali-kali Nabi sampaikan sabda-sabdanya, layaknya orang tua kalau marahi anak. Orang tua bilang, jangan pulang maghrib. Jadi sebelum maghrib sudah di rumah. Anak pulang maghrib. Wah, ayahnya marah. Kamu sudah ayah bilangi jangan pulang maghrib. Maghrib itu tempatnya setan. Waktunya setan turun, gak baik. Marahnya ayah, negor anak, itu bukan benci, tapi tanda sayang. Begitu juga Nabi harisun alaikum, ketika mengingatkan maksiat kepada kita, dengan sabda beliau yang santun dan sopan, itu harisun alaikum, perhatian kepada kita. Kemudian, ma ahrona bitamassuk bihadihil qaim wa bathina baina abnaina nahnu alladhina tada'at alina al-umam kama tada'a al-aklah ala qas'atiha. Maka kami tidak akan menyuruh untuk berpegang teguh kepada akhlak yang mulia, kecuali kami memerintahkan anak cucu kami terlebih dahulu untuk berpegang teguh dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana umat kita perintahkan, kita dulu juga mengamalkan. Wa hatat bina tarabbusatil a'da, kalau enggak, maka akan menjadi hujah yang bisa dilemparkan oleh musuh kepada kita. Karena orang ini ada aja yang cari masalah, dibilang itu ini ngomong sudah ngamalin apa belum? Ini kan repot. Maka kata beliau, sebelum saya perintahkan kepada orang, saya kerjakan sendiri dan anak-anak saya didik begitu. Baru setelah itu saya nyuruh orang.
wawahajna mukhattatatuhum ar-rahibah al-masnu'a bikulli dahain wa kaidin wa khabath, dan kami juga menjaga, melindungi anak-anak kami dari serangan musuh dengan tipu dayanya mereka, baik sifatnya yang sekarang kita kenal dengan 3F ya. Ya, kalau kita tafsiri seperti 3F, apa itu? Kita orang muslim dirusak dengan 3F. Pertama, fashion, cara berpakaian. Nggak lagi muslim. Ya. Kalau tambah tambah zaman, tambah pendek. Sekarang zaman ini kiblatnya bukan muslim. Pakaiannya bukan lagi pakaian Muhammad SAW dan bukan pakaian Fatimah Az-Zahra bagi wanita. Tapi adat mereka, pakaian barat. Ya. Bayangin tuh, berapa banyak anak muda yang mungkin baru nikah, umur pernikahan baru punya anak satu, atau mungkin yang di bawah itu, yang masih remaja, dia datang ke mall, ke toko, pakai celana pendek. Bahkan mungkin bapak-bapak pakai celana pendek yang buka aurat. Siapa yang mereka tiru? Muhammad SAW, nggak ada begitu. Ulama nggak begitu. Dan mereka menganggap ini biasa, bukan maksiat. Hasya wa kalla, hati-hati itu maksiat. Ya, sampai dikatakan sebaik-baik syiraru syuyukhikum man talbasa bisyababikum. Sejelek-jelek orang tua adalah orang tua yang pakai pakaian anak muda. Sudah tua pakai kaos oblong, tua pakai celana pendek, dia mau kemana? Umur 50, umur 60, fit aglak, mana nanti punya otak ini? Ya, pakaian orang tua itu tutup aurat. Dan kebalikannya, wa khairu syababikum man talbasa bisyuyukhikum. Dan sebaik-baik pemuda itu adalah orang yang pakainya seperti orang tua. Sarungan, pakai lengan panjang, kofiahan, celanaan tutup aurat. Mulia, anak muda, mulia pakai pakaian orang tua. Orang tua hina pakai pakaian anak muda. Ya. Ada fashion. Belum lagi yang perempuan. Ya Allah, tabarrujat, buka aurat. Ya, bagaimana perhiasan mereka, bagaimana make up mereka. Waliyadzubillah, siapa panutan mereka? Ustadz, apa memang nggak ada dalam Islam itu berhias? Ada. Jangankan buat wanita yang memang tempatnya hias. Buat laki-laki sunnah berhias ketika hari Jumat bagi khotib. Wa yusannu lil khotib at-tazayyun. Sunnah bagi orang yang mau khutbah untuk tazayyun, berhias. Yang namanya jenggot ini dirapiin. Kumis, dia. Terus jambang ini dibersihin. Terus pakai wewangian yang mahal, yang semerbak wanginya. Kenapa? Karena khotib akan menjadi pusat perhatian. Islam mengajarkan kalau laki-laki saja diperintahkan berhias, apalagi wanita. Sekarang dah, ya Allah, wanita. Kita tidak ngomong yang syar'i dulu. Yang non syar'i, pakaiannya tidak karu-karuan. Belum lagi alis yang ditebal, yang dicukur. Belum lagi gigi yang diratakan, bukan untuk tujuan pengobatan. Segala macam sudah. Ini fashion dirusak sama orang-orang kafir. Sampai Nabi mengatakan, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kata Nabi, kalian umat akhir zaman betul-betul akan mengikuti jalannya orang dulu. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, bahkan ketika kalian wahai umatku diajak untuk masuk ke lubang biawak yang itu menjerumuskan kalian, la dakhaltumuhu, kalian akan masuk. Sahabat tanya, kila ya Rasulullah, Yahudian am Nasranian yang engkau maksud jalan orang dulu itu
Jalannya orang Yahudi atau jalannya orang Nasrani? Nabi mengatakan, qala faman, jalannya siapa lagi yang ditiru? Jalannya mereka yang tidak beriman. Jalannya orang yang tidak pernah sujud sama Allah. Cara berpakaiannya orang ajib, ngaku muslim, tapi pakaiannya bukan orang muslim. Yang repot ini sudah ngaku muslim, cara berpakaiannya bukan seperti orang muslim, tapi nyinyir sama orang yang pakainya muslim. Repot ini. Orang gamisan dibilang, Pak Haji, mau kemana Pak Haji? Orang sarungan, mari sunat ente. Ya Allah. Ingat, yang Anda caci itu bukan orangnya, tapi syiarnya. Gamis, sarung, kofiah, itu semua syiar. Anda tidak mencaci orangnya, tapi Anda mencaci syiar. Syiarnya Allah yang ada di muka bumi. Ini adalah simbol-simbol keislaman. Hati-hati ketika mencaci ini. Takut yang nggak terima nanti Allah. Ya. Itu yang pertama, fashion, dan kalau kita bahas terlalu panjang lebar. Yang kedua adalah food, makanan. Ya. Makanan zaman sekarang, ya Allah, makanannya orang Yahudi Nasrani, meskipun dibungkus dengan bungkusan yang halal. Bukan kita bilang tidak boleh, boleh. Kita hanya menjelaskan bagaimana tergiringnya umat dari pemikiran, cara makan, cara berpakaian, yang awalnya Islami sekarang menjadi non-Islami. Iya, makanan yang dari Jepang, sushi, terus dimsum ya, dimsum, hotdog, la haula wala quwata illa billah. Memang terbuat dari sesuatu yang halal, boleh. Kita tidak bahas itunya. Kita bahas bagaimana kita sudah digiring masuk doktrin mereka itu. Jangan kau kira doktrin mereka itu hanya sebatas ini, hadirin. Mereka ini memasukkan doktrin-doktrin dengan media yang menurut kita itu gak bakal pengaruh. Ternyata pengaruh. Contoh kita ambil tuh. Sering kita dapati di Instagram, di TikTok, di media sosial. Kadang ada video seorang laki-laki sibuk kerja, kemudian setelah itu dia pulang ke rumahnya, nggak langsung ketemu istrinya, langsung ganti baju berangkat main futsal. Tiba-tiba istrinya nelpon bolak-balik, sampai 10 kali panggilan nggak terjawab, nggak terangkat. Suami setelah main futsal, lihat HP mau pulang, 10 kali panggilan tak terjawab. Istri saya ini pasti ini ngamuk. Udah pulang, ya, setelah itu ketemu istrinya marah-marah, gini-gini, dia diem aja. Ini kan lucu, iya, ini kan lucu kan, kontennya lucu kan. Dia ingin memasukkan, dia ini ingin mengajarkan kepada masyarakat, kalau ini lucu, kontennya lucu saja, konteksnya. Tapi di situ ada doktrin bagaimana seorang laki-laki kalah kepada wanita. Bagaimana seorang laki-laki takut sama wanita. Bagaimana laki-laki nanti diatur dengan wanita. Yang itu bukan kodrat Islam. Tapi pelan-pelan ngambilnya. Pelan-pelan. Nanti ketika punya teman yang suaminya itu berani dengan istrinya, wah, bukan lagi, karena nggak sama dengan masyarakat, bukan lagi suami yang baik. Sebenarnya itu suami yang baik. Kita takut sama istri itu kalau kita maksiat, kita selingkuh, naudzubillah, kita mungkin berbuat maksiat yang lainnya. Gak apa-apa takut sama istri. Lah orang datang main futsal gak izin, kenapa? Gak boleh. Ini kan gitu, coba. Ini doktrin nih, pelan-pelan. Dan konten semacam ini banyak sekali. Maka tanpa terasa degradasi moral, doktrin, serangan. Yang dikatakan musuh ini bukan cuma musuh ketika perang, pemikiran yang masuk. Semuanya itu, dan mereka sudah sukses. Itu yang kedua, makanan. Yang ketiga, 3F yang ketiga adalah fun, hiburan. Bayangin berapa banyak, berapa detik, berapa menit, berapa jam hilangnya waktu seorang muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Allah gara-gara fun, hiburan game seperti ini. Ayo, mulai dari ML, Mobile Legend,
Dulu ada perang-perangan apa namanya itu? Yang iya itu macem-macem dikemas agar bersambung. Level ini selesai, level ini terus begitu. Jangan tanya sama ulama bagaimana ruginya game tadi itu, tapi tanya kepada orang ahli medis bagaimana mereka bisa tercuci otaknya, bahkan kecanduannya lebih candu daripada narkoba. Orang main game itu, waduh lebih parah. Iya, semua al-bala ya semua terjangkit seperti itu. Tempo hari itu anak pernah mau periksa ke mau bayar apa PDAM apa gitu, mau bayar anulah pokoknya di satu instansi sambil nunggu. Sebelahnya bapak-bapak. Lama nggak ada yang ngajak ngomong. Tak lihat bapak ini sibuk sama HP-nya, tak lihat apa SMS-an, tak lihat apa, main game. Bayangin, main game umur berapa ente? Umur 55 main game. Doya, gotak. Dia punya waktu hilang. Waktu ini modal yang tidak akan pernah kembali. Kalau kita punya modal uang habis, bisa kita minjem. Kalau umur habis, mau minjem kemana? Sampai ada kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama, berharganya waktu bagi para ulama. Saya baca tuh di dalamnya tuh. Sampai ada ulama yang sangat memanfaatkan waktu, gak sempat makan. Maunya cuma ibadah, dakwah. Kalau enggak istirahat. Gak ada refreshing, gak ada. Kalaupun refreshing dikemas dengan ibadah, ya seperti nasyid, qasidah, refreshing tapi masih masuk ke ilmuwan. Sampai dalam kitab tersebut dikatakan, kalaupun aku mau makan, syaratnya satu, apa? Aku baca kitab, tapi makanku disuapin, didulang. Kenapa? Kalau aku masih mau makan dulu, terus aku masih saat itu baru ngajar, emang waktunya makan habis. Itu orang berharganya waktu tahu. Maka 3F inilah yang masuk ke dalam orang-orang muslim dan semua sudah digerogoti dan semua kebalikannya. Justru yang islami sudah nggak laku, yang non-islami sekarang laku. Maka betul apa yang disabdakan Rasulullah SAW, Bada'a ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Agama akan dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali akhir zaman asing kembali. Orang sekarang sarungan asing, ngomong agama asing, dia mau kemana? Nasihat asing, apalagi sekarang mau ke majelis, nanti mau kemana? Asing. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung bagi mereka yang dianggap asing di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hatta laqasana al-a'da'u minna man yaqulu inni muslim thumma huwa yuharibul islam bi fi'lihi wa sulukihi. Kata beliau, bahkan banyak di antara kita yang mengaku saya muslim, setelah itu dia memerangi agama Islam. Dia ngaku anak muslim KTP Islam, tapi dia perangi Islam dengan perbuatannya, dengan cara berfikirnya. Wa yushinnu harban sya'wa ala kulli ma fihi salihul Islam wa izzul muslimin. Apa yang dia perangi? Bukan orangnya, tapi cara berfikirnya. Ketika Islam berfikir ala Nabi, ditolak. Gak seperti itu secara kemanusiaan. Saya juga Islam, Pak. Tapi kemaslahatan tidak begitu, bayangin. Ini Islam, tapi merangi agama Islam. Iya, contoh. Ada orang dikenalkan sunnahnya tahnik. Tahnik itu memasukkan kurma ke mulutnya orang soleh, lalu dikunyah sebentar, dimasukkan ke mulut si bayi. Agar ludahnya orang soleh itu masuk ke ludahnya si bayi, biar berkah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ludah pertama yang masuk ke perut beliau adalah ludahnya Nabi. Kita kenalkan kepada umat. Ini ludah, biar ludahnya ulama barokah, kita punya anak barokah, tahnik, ditahnik aja. Datang orang-orang tuh yang ngaku muslim. Mengatakan apa? Jangan, tahnik gak sejalan dengan medis. Medis itu, kalau kiainya punya penyakit, akan menular kepada si bayi.
Kan begitu, secara rasio masuk, sangat masuk. Jangan itu kiainya, habibnya, gurunya, siapa lagi? Syekhnya, kalau punya riwayat penyakit bisa masuk nular ke sini. Hadirin, kalau memang itu berbahaya, Nabi tidak bakal melakukan. Nabi lebih tahu. Nabi yang manusiawi, itu semua lebih tahu daripada kita. Satu. Kedua, bagaimana kemarin ribut gara-gara dilarangnya khitan wanita. Macem-macem. Makanya banyak orang muslim yang mereka memerangi Islam. Sampai Nabi mengatakan, sayati ala ummati zamanun khada'at. Akan datang kepada umatku zaman-zaman yang khianat. Yusaddiq fihal kadhib, wa yukadzib fihal shadiq. Orang yang benar didustakan, orang yang dusta dibenerin. Wa yu'taman fihal kha'in, wa yukhawin fihal amin. Orang yang amanat diberi, orang yang amanat dikhianati, orang yang khianat diberi amanat. Terus Nabi mengatakan, wa yatakallam fiha ar-ruwaibidah. Dan yang ngomong saat zaman itu adalah Ruwaibidah. Sahabat tanya, kila famar Ruwaibidah ya Rasulullah. Nabi, Ruwaibidah ini siapa? Yang zaman itu jadi ahli ngomong ini siapa? Kata Nabi, ar-Ruwaibidah ar-rajulut tafih yatakallam fi amril ammah. Orang yang bodoh kepada agama, muslim, tapi ngomongnya untuk kemaslahatan agama, tapi jauh dari manfaat agama. Ya. Orang yang ngomongnya agama, ngomongnya ini kemaslahatan Islam, ternyata jauh dari hal semacam itu. Hati-hati dengan Ruwaibidah zaman ini, dan jangan sampai kita menjadi Ruwaibidah zaman sekarang ini. Waliyadzubillah. Maka dari itu, jangan sampai apa yang dikatakan oleh beliau muslim tapi memerangi agama Islam dengan perbuatannya dan cara berpikirnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh beliau. Allah beri kepada kita kemampuan untuk bisa beramal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.